benda berfungsi nggak sih? Tes, well. Halo, aku Muhammad Jalaluddin. Nah, di video ini aku akan memaparkan tentang organisasi serta kepentingannya. Let's get to it. Oke, jadi apa itu organisasi? Organisasi adalah bentar. Baik. Jadi, organisasi itu adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih dalam sebuah wadah yang sama yang memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, anggota-anggota organisasi itu sama-sama memiliki satu tujuan. Dengan kata lain, setiap anggota organisasi memiliki satu tujuan yang sama. Tujuan pembentukan organisasi itu sendiri cukup sederhana, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan manfaat yang didapat oleh masing-masing anggota, serta mengatur terjadinya perbedaan di antara anggota. Anda masih bingung? Pertimbangkan hal-hal berikut. Bayangkan seorang pekerja bangunan yang harus mengangkut 10 sak pasir di kedua pundaknya seorang diri. Bukan berarti tidak bisa dilakukan, tentu ada kemungkinan itu bisa dilakukan, namun pekerjaan tersebut tentu akan lebih mudah jika dilakukan oleh 5 orang pekerja. Coba Anda lantangkan suara Anda di depan umum. Orang-orang sekitar Anda mungkin dapat mendengar Anda, tapi lantangan suara dari 100 orang misalnya tentu akan terdengar lebih jelas. Atau bayangkan dunia di mana rambu lalu lintas itu tidak ada. Pengguna jalan tidak tahu ke arah mana yang harus mereka tuju. Semua orang akan merasa tersesat dan kecelakaan pun akhirnya tidak dapat dihindari. Atau coba Anda menyantap sarapan Anda tanpa piring atau tanpa sendok. Bagaimana Anda bisa makan? Bisa sih, but that's not the point. Poinnya adalah organisasi memaksimalkan potensi positif yang terdapat dari individu sambil meminimalisir potensi negatif yang terdapat pada mereka. Dengan adanya organisasi, suara dapat lebih terdengar, pekerjaan yang berat terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama, ditanggung oleh seluruh anggota. Sekumpulan orang dapat memilih pemimpin yang akan mereka jadikan sebagai tolok ukur arah tujuan mereka, dan tentunya ada sarana bersama untuk saling berkomunikasi. Nah, masih banyak terjadi miskonsepsi dalam pelaksanaan organisasi bahwasannya dalam pembinaan anggota organisasi itu harus dilaksanakan secara keras, ketat, dengan marah-marah, ada pembinaan yang ekstrim dan lain sebagainya. Oh iya, di era modern seperti sekarang ini, relevansi organisasi itu menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena dalam era ini spesialisasi itu sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan maupun pekerjaan, dan munculnya organisasi itu mendukung kebutuhan spesialisasi ini supaya mencapai hasil objektif yang lebih baik. Dengan kata lain, ibaratnya ada seorang pekerja yang serba bisa dan dapat melaksanakan pekerjaan di segala bidang. Tentunya itu sangat baik, tapi akan lebih baik lagi hasilnya jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh organisasi yang anggota-anggotanya memiliki spesialisasi masing-masing dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari hasil tersebut. Ya, mungkin untuk perspektif beberapa orang, metode ini memiliki manfaat positif, efek jangka panjang, dan lain-lain. Tapi menurut saya, pelaksanaan organisasi seperti ini tuh part of the illusion. It's the cruel, elaborate trick conjured by the weak to inspire fear. That's all there is. Tujuannya tuh hanya untuk menyebarkan ketakutan, untuk menunjukkan stigma-stigma bahwa yang senior harus sangat dihormati dan ditakuti oleh juniornya, dan bawahannya harus merasa takut kepada atasannya, dan that's all there is. Efeknya itu hanya memunculkan rasa takut, rasa segan yang berlebihan. Itulah mengapa sebaiknya dalam berorganisasi itu perlu menerapkan regenerative organization. Jadi pada dasarnya regenerative organization itu organisasi yang life cycle-nya itu berorientasi regenerasi. Jadi meliputi adanya pemulihan, restorasi,
penggantian atau pemeliharaan unsur-unsur yang penting, hal-hal yang baik dalam organisasi tersebut. Ya sebagaimana layaknya ya, kita makhluk hidup, organism, karena ya organisasi itu memang anggotanya organisme. Kita tuh we're not exactly robot, we're not cogs in a machine. Organisasi itu isinya manusia-manusia yang memiliki kebutuhan pribadi, memiliki necessity. Kita tuh bukan, kita dalam berorganisasi itu tidak seharusnya terpaku pada suatu sistem yang kaku dan statis gitu. Jadi dalam regenerative organization tuh harus ada unsur menjaga, melindungi, dan ya memelihara gitu dalam setiap unsur dan kegiatannya. Nah, salah satu upaya regenerasi organisasi yang dilakukan di Himakom Politeknik Negeri Bandung itu dengan adanya naming system, nama bagus untuk seluruh anggotanya. Jadi tujuan dari penamaan menggunakan nama bagusnya itu salah satunya untuk melindungi anggota-anggota Himakom agar terhindar dari kasus-kasus yang merugikan organisasi, seperti melindungi, jadi seperti misalnya bullying antar anggota, atau adanya khususnya misalnya bullying antar anggota, khususnya yang terjadi mungkin antara kakak dan adik tingkat, terjadinya senioritas yang dalam batas tidak wajar, atau adanya diskriminasi antar anggota, baik antar anggota himpunan. Nah, kegiatan kaderisasi ini bertujuan untuk memberikan ilmu dan informasi-informasi tambahan yang diperlukan oleh anggota-anggota baru dari himpunan agar mereka dapat lebih mantap dalam melanjutkan kegiatan berorganisasi di Himakom. Oh ya, bicara tentang Himakom, organisasi ini berdiri pada tanggal bicara tentang Himakom, organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di bawah nama Himpunan Mahasiswa Komputer Politeknik ITB, dan kemudian berganti logo dan nama pada tahun 2005. Organisasi Himakom terdiri dari dua bagian, yaitu lembaga eksekutif serta lembaga legislatif. Badan Eksekutif Himakom Polban bertujuan untuk menghimpun seluruh anggota Himakom dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan minat dan bakat setiap anggotanya yang sesuai dengan ADART. Visi dari Himakom sendiri yaitu terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya, juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika yang baik, serta beradab mulia. Sementara untuk misi dari lembaga eksekutif Himakom yaitu memfasilitasi para anggota Himakom Polban dalam mengembangkan potensi dari diri yang positif pada minatnya, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Kemudian meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai kebersamaan antar anggota Himakom Polban agar terwujudnya rasa kepedulian antar sesama, baik di dalam maupun di luar Himakom Polban. MPA atau Majelis Pemusyawaratan Anggota Himakom merupakan lembaga legislatif sekaligus yudikatif dalam Himakom yang memiliki tingkat kekuasaan tertinggi serta merupakan representasi dari seluruh anggota. Visi dari MPA Himakom yaitu sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Sementara itu, lembaga eksekutif dari Himakom itu sendiri bertujuan untuk melaksanakan tugas atau mandat dari MPA. Oh, dan jangan sampai lupa, MPA Himakom punya 5 fungsi utama, yaitu fungsi aspirasi, fungsi legislasi, fungsi yudikasi, fungsi mediasi, dan fungsi pengawasan. Nah, untuk memudahkan program kerja dan kegiatan lembaga eksekutif Himakom, terdapat beberapa birokrasi. 3 diantaranya yaitu birokrasi adkes, birokrasi keuangan, dan birokrasi sertifikat. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu apa itu birokrasi. Jadi, menurut Rook pada 1978 dikutip dalam Sitinjak 2017, yes, I'm reading this of the source. Birokrasi adalah sistem administrasi yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas dilakukan oleh aturan tertentu oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Birokrasi adkes itu berfokus pada urusan surat menyurat. Jadi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Himakom,
perlu adanya prosesi surat penilaian terlebih dahulu, dan pengurusnya itu adalah birokrasi Adkes. Nah, untuk jenis-jenis surat yang diurus oleh Adkes itu terdiri dari 4, yaitu ada surat permohonan, surat pernyataan, surat undangan, dan yang terakhir surat keterangan. Birokrasi keuangan mengurusi rancangan-rancangan anggaran biaya yang untuk setiap birokrasi keuangan ini mengatur seluruh rancangan anggaran biaya yang akan diajukan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh himpunan. Dan dalam rancangan anggaran biaya ini atau RAB itu isinya adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja himpunan. Dan yang terakhir ada biro sertifikasi yang tentunya mengurus alur pembuatan sertifikat. Umumnya dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh himpunan itu selalu tersedia sertifikasi, baik itu untuk anggota, pelaksana maupun pihak luar yang ikut serta seperti narasumber dan lainnya. Dan untuk supaya sertifikasi ini dapat diwujudkan, perlu adanya surat pengajuan permohonan sertifikasi terlebih dahulu lewat biro sertifikat ini. Oke, kayaknya untuk sekarang saya akhiri dulu di sini. Kurang lebih itu resume yang bisa saya rangkum dari seluruh pematerian di Sekolah Revolusi 1. It's been very educational, and saya bersemangat untuk mengikuti Sekolah Revolusi 2. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaat buat kita semua. Bye-bye.